Berikutnya, kita akan membahas mengenai Security Control Principle and Model. Di Security Control, itu pada dasarnya terdiri dari 3 kategori Security Control. Yang pertama adalah sifatnya preventif, kemudian detektif, dan responsif. Nah, di preventif, berarti sifat Security Control ini kategorinya adalah security control yang sifatnya mencegah dari terjadinya event, threat. Nah, sementara kalau detektif, berarti dia mendeteksi. Jadi kalau yang sifatnya preventif, misalnya untuk masuk ke ruangan perlu menggunakan authentication. Tapi kalau yang di detektif, misalnya menggunakan firewall atau menggunakan IDS, maka ketika ada attack masuk, maka dia bisa mendeteksi. Nah, yang responsif itu sifatnya kalau ada yang sudah terdeteksi, maka dia akan melakukan action tertentu. Misalnya yang detektif itu firewall, yang responsif menggunakan IDS. Nah, kontrol ini memang perlu dilakukan karena apa yang kita proteksi adalah informasi yang sifatnya bisa jadi sensitif. Dan itu bisa terjadi ketika data waktu disimpan atau data at rest, kemudian ketika data ditransmisikan, data in transit, atau ketika data diproses. Jadi security control yang sifatnya kita bisa bagi kategorinya menjadi 3, baik yang preventif, detektif, maupun yang responsif, ini harus mengcover ketiga state dari information, yaitu di data at rest, data in transit, dan data in process. Security control principle itu sedikitnya ada 6 hal. Yang pertama adalah pada saat kondisi failure. Setelah itu, sifatnya harus modularity, kemudian mesti distandarkan, kemudian dibagi-bagi dalam compartmentalization, bisa misalnya karena fungsinya yang sama, lokasinya yang sama. Setelah itu harus mempertimbangkan juga balance operational constraint. Jadi jangan security sangat secure, tapi nggak bisa dioperasikan, atau klien kesulitan. Sehingga tentunya prinsip yang harus diambil adalah keberimbangan antara kemudahan dan security. Setelah itu default configuration-nya. Jangan dibiarkan default configuration nggak secure, tapi by default udah secure, kecuali dibutuhkan akses tertentu baru dibuka. Nah, penjelasan dari security control principle, jadi kalau misalnya yang ini, yang failure condition. Nah, berarti dalam kondisi failure, diharapkan bahwa jaringan ICT atau akses terhadap informasi itu tidak berhenti. Jadi begitu failure, kalau bisa downgrade sedikit demi sedikit menurun sampai berhenti. Dan berhenti pun jangan sampai berhenti karena harus didesain misalnya punya backup. Sehingga ketika satu sistem utama fail, maka akan dihandle oleh sistem yang kedua. Nah, failure condition yang baik terkait masalah aspek security, khususnya untuk informasi yang sensitif, maka kondisinya ketika fail kedua sistem kita, yang utama maupun yang backup, maka kondisinya harus berhenti. Jadi jangan sampai ketika failure condition, justru attacker bisa akses. Nah, itu menjadi nggak secure. Karena yang secure itu ketika sistem ini fail, maka attacker juga nggak bisa akses. Nah, kemudian modularity, nah, prinsipnya bahwa sistem ini harus kita desain supaya sifatnya modular. Misalnya software, ada software terdiri dari sebuah aplikasi, tapi kan banyak modul. Misalnya modul untuk upload, modul untuk download, kemudian ada modul untuk writing, modul untuk read, dan sebagainya. Nah, dengan
modularity ini, maka ketika kita mau upgrade part dari sistem ICT kita, atau ketika kita ingin memperbaiki, mempatching, karena misalnya ada software yang perlu di-upgrade, nggak semua harus kita upgrade, tapi cukup modul yang memerlukan. Nah, kemudian standardization berarti prinsip security control ketika kita berprinsip standardization adalah untuk kemudahan IT staff kita juga. Karena ketika semuanya kita standarkan, maka otomatis cara kita menangani threat misalnya menjadi lebih mudah. Karena patch-nya, software-nya, kemudian equipment-nya sudah ngikutin standar. Compartmentalization juga demikian, karena dengan prinsip compartmentalization, maka sistem bisa kita bagi-bagi berdasarkan kataan fungsinya. Baik bagian internal, eksternal, DMZ, kemudian bagian untuk marketing, bagian untuk customer service, bagian untuk operation, bagian untuk pengembangan. Nah, itu bisa dibagi-bagi. Sehingga kalau ada satu bagian yang kena attack, maka bagian yang lain bisa dengan mudah kita protect. Atau bagian yang kena attack bisa dengan mudah kita follow up. Nah, kemudian di balance operational constraint, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa maksudnya ketika kita menerapkan security control, maka kita hindari supaya jangan terlalu secure sampai klien atau kita sendiri nggak bisa akses terhadap information yang sensitif. Karena bukan itu tujuannya. Tujuan security adalah CIA, confidentiality, integrity, availability. Itu supaya pengguna, authorized user, itu bisa akses. Jangan sampai dengan security control yang ketat, justru yang authorized user menjadi kesulitan untuk akses. Nah, sehingga yang kita cari adalah gimana caranya dengan sistem yang secure tapi operasional juga mudah. Contohnya misalnya secure dengan login, tapi banyak sistem kita menggunakan SSO. Sehingga tetap secure tapi memudahkan user sekali login bisa untuk ke banyak sistem. Kemudian default configuration sebisa mungkin pada saat diinstal udah harus secure. Misalnya default password yang biasa terpublish diganti. Kemudian akses default-nya bisa akses, by default nggak bisa akses. Nah, ini untuk memenuhi prinsip dari security bahwa least privilege by default tidak dikasih akses, tapi begitu perlu maka dikasih akses seperlunya. Selain itu di model security control juga ada model CIA. Kalau di buku Wheeler yang jadi reference kita itu ketambahan E, accountability. Nah, dalam model ini berarti kontrol akses security control itu harus berpatokan pada tujuan dari security information, yaitu di confidentiality, integrity, dan availability. Dan satu lagi, accountability. Selain itu, assurance control model yang lain adalah positive security model. Dalam positive security model, berarti hanya yang positif yang diizinkan. Ini lebih tepatnya lebih ke white listing. Jadi misalkan di software yang ditanam di ATM, Automatic Teller Machine. By default, semua aplikasi tidak
Kemudian untuk traffic juga demikian. By default di ACL, di router, semua port tidak dibuka atau tidak diizinkan lewat, kecuali yang memang diperlukan. Misalnya port 80 atau port 20. Nah, itu disebut sebagai positive security model. Nah, model yang ketiga adalah berdasarkan akses kontrol model. Ada 5. Ada 5 dalam hal ini. Ada beberapa buku yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Kayak Wheeler itu ada 4, yaitu DAC, RBAC, Rule Based Access Control, Content Based Access Control. Ada juga yang menyebutkan 3, yaitu Mandatory Access Control, DAC, dan RBAC. Ada juga yang 5. Nah, kita ambil semuanya di sini. Tapi yang utama itu ada 3. Yang pertama adalah Mandatory Access Control. Kemudian yang kedua adalah Discretionary Access Control. Yang ketiga adalah Role Based Access Control. Tapi kalau untuk di jaringan ketambahan 1, Rule Based Access Control. Dan extension dari Rule Based Access Control, karena biasanya di Rule Based Access Control ini untuk jaringan, sehingga ketambahan 1 lagi Content Based Access Control. Nah, untuk di Mandatory Access Control, berarti modelnya bahwa traffic, konten, file boleh diakses sesuai dengan klasifikasinya. Misalnya dalam akses file dibagi dalam secret, kemudian limited, setelah itu baru public. Nah, kalau misalnya kategorikan sebagai public, berarti siapapun bisa akses. Kemudian kalau secret, misalnya hanya orang-orang dengan level tertentu yang boleh akses. Nah, itu adalah mandatory access control. Selain itu, ada juga yang access control berdasarkan discretionary access control atau DAC. Nah, bedanya dengan yang mandatory tadi, filenya diklasifikasikan. Kalau yang ini, itu yang diklasifikasikan adalah usernya. Jadi, privilege tertentu dari user. Nah, ketika mencapai privilege tertentu, dia punya hak lebih dibanding yang lain. Contohnya misalnya untuk file sharing di Windows. Nah, yang di antara itu adalah Role Based Access Control, RBAC. Nah, di sini itu antara Mandatory Access Control dan DAC. Karena Role Based Access Control itu file diklasifikasikan atau akses kontrolnya berdasarkan role-nya, bukan user-nya. Jadi, sebagai apa dia? Jadi, kalau di perbankan, ada yang sebagai teller, ada sebagai customer service, ada yang sebagai manager, ada yang sebagai approval. Nah, masing-masing itu punya role base tertentu. Nah, tiap role itu punya hak akses terhadap file dengan klasifikasi tertentu. Nah, berikutnya adalah Rule Based Access Control. Nah, di Rule Based Access Control itu biasanya diimplementasikan di firewall atau ACL di router. Ini misalnya policy-nya adalah bahwa untuk IP dari range ini dan ini hanya boleh akses ke source ini. IP dari range ini ke sini hanya boleh akses ke source ini. Jadi berdasarkan rule. Nah, khusus yang rule ini ketika diimplementasikan di konten, kita sebut sebagai content based access.